Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas 1 untuk di channel Sigi Channel bersama saya Gaga Putra. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang perseptron. Oke. Nah, perseptron merupakan program untuk mengklasifikasi biner dalam membentuk variabel data sesuai serinya. Nah, digunakan untuk memilah subjek yang akan masuk dalam variabel, otomatis akan mengklarifikasi data tersebut, menentukan aktivasi pada program, menghitung atau mengukur subjek yang sesuai variabel yang diinginkan. Dalam hal ini, seperti halnya kita membedakan antara merah dan biru atau gelap dan terang pada sebuah data. Yang gelap akan gelap, yang terang akan terang. Nah, definisinya dalam konsep modern, perseptron dapat dinyatakan sebagai algoritma untuk mempelajari sesuatu dalam mengklarifikasi biner yang disebut fungsi ambang batas. Nah, kalau biner kan berarti antara 1 dan 0. Nah, fungsi ini menentukan input X sebagai vektor yang bernilai real dalam nilai fx yang nilainya biner. Nah, kita dapat membentuknya pada fx yang merupakan gabungan dari w kali x sebagai skalar dan b sebagai nominasi biasnya. Nah, w adalah faktor bobot atau weight yang bernilai real, sehingga perseptron memiliki bobot atau batasan yang mempelajari data atau disebut fungsi ambang batas. Nah, kemudian fx sebagai fungsi nilai biner yang berupa 0 atau 1 sebagai validasi atau kebenaran output dari inputnya. Nah, fx itu dapat dinyatakan dalam rumus matematika sebagai persamaan y ya. Nah, wx berarti ini merupakan skalar untuk linear. Nah, berarti klasifikasinya dapat berupa linear ataupun data basis. Nah, wx sebagai produk skalar dan b sebagai bias seperti sebelumnya. Sehingga faktor w kali x dapat ditentukan dalam pergeseran datanya berupa m pada sigma ya, dengan jumlah masukan input m sebagai faktor kalibrasi. Nah, seperti rumus berikut, yaitu sigma m pada imajiner 1. Nah, ini kalau misalnya seperti ini berarti mencari data berupa biner yang hitungannya itu 1 atau 0. Nah, seperti ini ya. Untuk perseptron sendiri memiliki banyak data. Banyak data itu nantinya akan dikelompokkan sesuai bobotnya atau weight-nya. Nah, kemudian dari weight-nya tersebut, dari kebanyakan data tersebut digabungkan. Nah, untuk digabungkan berupa weight dan sum, berarti ini merupakan gabungan dari bobot yang terkumpul sebelumnya. Kemudian akan diklarifikasi atau diklasifikasikan pada perseptron yang merupakan step function untuk ini. Nah, perseptron sendiri itu berupa filter atau berupa analis. Ya. Misalnya untuk analis data itu dibutuhkan banyak data. Nah, berarti dari ini dibutuhkan banyak weighted atau banyak bobot yang akan diklarifikasikan. Misal untuk perseptron 1 itu mengklarifikasikan sebuah garis yang gelap, dan perseptron 2 merupakan untuk garis yang terang. Dari beberapa garis tersebut kemungkinan akan memiliki keunikan atau kustomisasi dari gelap dan terang. Misalnya gelapnya itu dia itu untuk yang putus-putus atau terangnya itu yang putus-putus. Nah, seperti itu. Nantinya datanya akan diklarifikasikan sesuai apa yang kita mau dari perseptron tersebut. Nah, seperti ini ya. Input dimulai dari X. Nah, ini X-nya itu dapat berupa apa saja. Kemudian weight-nya. Nah, dari X ke weight ini sudah mulai mengklarifikasikan atau mengkelompokkan data berdasarkan inputannya. Nah, ini kemudian summation and bias. Nah, ini nantinya akan bisa digeser-geser atau kita pilah-pilah untuk data yang kita inginkan. Kemudian activation, perception. Nah, seperti yang sebelumnya ya. Kemudian akan didapatkan output berupa Y atau data yang kita inginkan. Nah, sampling data in dokumen. Ini sebagai contoh ya. Ya, di sini kita mempunyai program yaitu untuk mengecek di mana data untuk sebuah dokumen ya. Untuk mengklasifikasi tentang apa yang ada di dalam dokumen itu, beberapa teks yang bakal kita cari. Nah,
sini sudah ada beberapa modul yang dimulai dengan NumPy, Outprice, atau SCS, dan dalam bentuk time. Nah, ini untuk ini merupakan database yang nantinya bakal diimport dalam ini secara online. Nah, ini beberapa item yang akan kita cari berupa option parser. Nah, ini berupa beberapa option untuk melakukan train data atau tes data. Nah, seperti ini ya. Ada hal sebagai hub dan report, select sheet to program, and confusion to matrix. Nah, kemudian kita akan membuka datanya. Data dalam ini sebagai training set seperti ini ya. Oke, dimulai dari penggambarannya. Jika ini sebagai opsional, sebagai kategoris dalam bentuk data. Nah, ya oke. Di sini sudah mulai untuk mendefinisikan seberapa besar atau seberapa banyak data yang akan digabungkan. Nah, di sini terlihat ya, sum, len, s, and kode for index. Nah, ini berarti penggabungan dari banyak data yang bakal nanti kita cari. Nah, setelah itu bagaimana kita akan itu merupakan perseptron sampling. Nah, nantinya akan diprogram pada aktivasinya. Nah, aktivasinya kita menggunakan benchmark classifier yang merupakan salah satu fungsi dari perseptron. Nah, di sini sudah ada ya untuk skor, matriks, akurasi. Nah, ini nanti akan menggambarkan bagaimana dari beberapa data tersebut yang akan kita cari. Kemudian akan dipilah-pilah atau disatukan terhadap penalti atau sifat dari data tersebut sendiri. Apa yang kita carikan subjeknya. Seperti halnya membagi dua bilangan biner, yang satu benar dan yang nol salah. Kemungkinan seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat data trainingnya. Untuk train testnya kemungkinan 475 second ya untuk tesnya. Ya, ini untuk penghitungan akurasi brainmarks tersebut. Nah, nanti akan didapatkan untuk perseptronnya itu sekitaran ya kurang dari 1 detik ya untuk beberapa data tersebut. Kemungkinan kita akan membahas 8 data yang nanti bakal dicari dalam 2000 atau 1000 data yang ada kita masukkan nanti. Nah, ini sudah dimasukkan ya, sudah dimasukkan. Oke. Nah, untuk penaltinya di sini kemungkinan ada berapa ya, 0,01 untuk itu. Nah, oke, di knife bias, dan ini yang kita cari ya dari datanya. Ada berupa neurocentroid, multinominal, Berlin, complement, NB. Nah, nanti kita bisa bandingkan dengan mengupload data tersebut. Kita input dan max up. Nah, oke. Di sini training time untuk itu ada train sebagai cyan, terus kemudian skornya itu blue atau banyak datanya itu blue, dan ini kita hitung menurut skor ya, skor berarti dari 1 sampai 10. Nah, oke, kita mendapatkan datanya di mana itu kita cari tadi. Ada line, complement NB, Bernoulli, multinominal, dan lainnya. Nah, di sini kita melihat ya banyak datanya itu. Di sini kebanyakan data itu tidak sampai 10 ya untuk kebanyakannya. Nah, sedangkan testing run-nya itu mencapai 10. Ini menandakan kalau misalnya untuk sebuah dokumen itu padatnya ya segini untuk skornya, dan training time-nya kemungkinan itu dari data tersebut itu melucuti pada ini ya, pada sebelumnya itu. Nah, ini untuk kategori set dokumennya. Kemungkinan data yang kita lucuti itu yaitu ada banyak di beberapa aset yang masuk, makanya melebihi dari skornya untuk training time-nya dan test time-nya. Seperti ini ya, random forest classifier. Nah, ini beberapa bentuk classifier yang bisa kita gunakan ya, ada pipeline, complement, Bernoulli. Nah, seperti itu. Mungkin hanya itu saja.
Terima kasih, bila ada kurangnya kami mohon maaf. Please like and comment and don't forget to subscribe. Thank you.